الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Allahumma rahamna bil Qur'an. Qalu ya Dzulqarnain, mereka berkata, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sungguh kaum Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ard, telah membuat kerusakan di bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka bolehkah kami memberimu upeti imbalan agar kau bikinkan antara kami dan mereka itu sadda, dinding penghalang. Ayah bunda sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di ujung ayat 93, qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ketemu di balik dua gunung itu ada satu kelompok yang hampir tidak bisa berkomunikasi, nggak bisa diajak bicara. Jadi pasukannya Dzulqarnain itu nggak mampu untuk berbicara, baik dengan translator maupun dengan apapun juga. Tapi ini ilham yang Allah kasih buat hamba pilihannya. Nah, mampu berbicara, Dzulqarnain berkomunikasi dengan mereka. Dan nggak cuma antar manusia. Dalam surat An-Naml, Allah kasih paduka Sulaiman, dikasih kemampuan berkomunikasi juga. Dengan siapa? Dengan semut. Ayah bunda yang belum tahu, cari ayatnya tuh. Jadi, waqalatin namlatu, semut, ratunya bilang, wahai para semut, masuklah kalian. Karena boleh jadi kalian bakal terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Sulaiman senyum dan ketawa mendengar ucapan ratu semut itu. Jadi hamba pilihan Allah salah satunya adalah dikasih kemampuan untuk berkomunikasi. Asalnya semua masalah jadi dibikin mudah sama Allah. Balik tuh ke ayat 1000 dinar. Siapa yang takwa sama Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Jadi solusi dari semua permasalahan dikasih sama Allah. Dan dikasih rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Nah, tadi ujung ayat 93 itu kaumnya hampir nggak bisa berkomunikasi. Tapi malah Dzulqarnain malah bisa ngobrol sama mereka. Memahami ucapan mereka. Satu, jadi terus bertakwa sama Allah. Nanti Allah mudahkan semua urusan, termasuk kalau kagak tahu tersesat di mana-mana, nggak ngerti bahasa mereka, ntar bisa sendiri. Dikasih, paling nggak mentok ntar pakai bahasa isyarat. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj. Nah itu ilham dari Allah ya, bisa beragam bahasa, bisa berkomunikasi. Poin kedua, mereka ngadu kepada Raja Dzulqarnain, ada kaum yang gawat, dahsyat, merusak bumi. Poin yang kedua nih ayah bunda, buat para pemimpin, maka sering mendengar keluhan orang-orang kecil, berkomunikasi dengan mereka, turun ke bawah, jangan cuma dengar
dari laporan anak-anak buah. Karena boleh jadi laporan itu kadang benar, kadang juga dibuat-buat agar atasan tuh senang aja. Padahal di bawah masih banyak masalah. Jadi poin kedua yang ingin Rasul sampaikan, pemimpin yang benar itu adalah yang sayang sama rakyat. Jadi menyayangi rakyat, takut sama Allah, dan sayang pada rakyat. Doa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaihim. Ada doa dari Rasulullah, ya Allah, siapa yang mengemban urusan umatku, lalu dia membuat orang-orang jadi susah, maka susahin urusannya. Man waliya min amri ummati farafaqa bihim. Namun siapa ya Allah yang menjadi pemimpin dari urusan umatku dan dia sayang sama rakyatnya, farfaq bihi, maka sayangi dia. Masya Allah nih, doanya Rasulullah buat para pemimpin, ayah bunda. Yang dicari hadis riwayat Muslim itu. Doa Rasulullah untuk para pemimpin. Siapa yang ngurusi urusan umatku dan mereka nyusahin, umatku susahin urusannya dia. Dan siapa yang menjabat menjadi pemimpin dari umatku, tapi dia sayang sama umatku, sayangi dia. Nah ini Zulkarnain dapat keluhan, dapat masalah yang dilaporkan oleh rakyatnya. Masalahnya kayaknya lebih gede dari IKN, gede banget, 2 gunung. Dan 2 gunung tuh harus dibikin tuh dinding. Tapi itu karena dia ini tahu bahwa melayani rakyat itu adalah ibadah, maka dia jalan. Jadi dengarkan keluhan. Keluhan rakyat kurang makan, jadi ada stunting. Rakyat kurang pendidikan, boro-boro generasi emas tahun 2045. Ini sekarang banyak pembodohan yang dilakukan oleh pinjol, oleh judol, dan macam-macam. Keluhan ini dan itu, ekonomi susah, segala macam. Oh banyak, ayah bunda. Jadi keluhan masyarakat itu banyak. Dan ingat ya, buat siapapun yang mau menjadi maju, pengen jadi para pemimpin, yang pertama niatkan ibadah, yang kedua jadi pelayan umat, jadi pelayan masyarakat, bukan masyarakat melayani dirinya. Maka kalau niatnya adalah ibadah pada Allah dan melayani umat, oh insya Allah doa orang banyak yang akan membuat rahmat dan pertolongan Allah bakal hadir. Jadi doa orang banyak tuh yang akan membuat pertolongan Allah bakal hadir. Nah ini karena didoain sama orang banyak, nah bisa tuh bikin teknologi yang nggak kebayang karena pertolongan Allah hadir. Jadi yang kedua tuh poinnya adalah kalau jadi pemimpin sayangi rakyat. Semoga Allah rahmati umat ini dengan para pemimpin yang takut pada Allah dan sayang pada umat. Mudah-mudahan Indonesia tidak banjir di seluruh tingkat. Dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, pemimpinnya adalah pemimpin yang bertakwa dan sayang sama rakyatnya. InsyaAllah. فَهَلْ نَجْعُلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. Dan komunikasinya ini rakyat dia tahu tuh bahwa ini yang kami laporkan ini masalahnya besar dan boleh nggak kami patungan ngasih imbalan. Kami patungan ngasih imbalan. Ayah bunda, nih kalau punya cita-cita yang besar dan diamini oleh seluruh elemen,
itu enak. Jadi cita-cita besar kalau sendirian doang, nggak ada yang nyokong, susah. Dan republik ini dibangun dengan patungan uang rakyat orang-orang susah. Nanti ayah bunda cari itu bagaimana dulu Garuda Indonesia Airways, GIA, itu dibangun oleh Bung Karno. Bagaimana Garuda Indonesia Airways itu pertama kali beli pesawat. Nanti ayah bunda cari itu. Ada orang-orang Aceh disuruh patungan. Dan Masya Allah, orang-orang Aceh itu patungannya ngasih emas-emas mereka. Dan emas-emasnya itu jadi bisa membeli pesawat pertama. Nanti cari sama ya bunda sejarahnya itu. Patungannya, emasnya orang-orang Aceh. Sama juga ya bunda, umat Islam Indonesia ini nungguin bank Islam yang non-ribawi pertama. Maka tahun 92 kalau nggak salah. Mungkin ayah bunda ada yang terlibat. Dibikinlah bank pertama. Namanya Bank Muamalat. Orang-orang berebutan beli sahamnya. Jadi Masya Allah. Jadi mereka pengen tuh punya amalan soleh dengan patungan. Saya masih ingat Profesor Sri Edi Swasono. Ini ekonom. Dan beliau ini menantunya Bung Hatta. Cerita panjang tuh. Bagaimana beliau melobi Pak Harto agar mau berkenan membuat bank ini, Bank Muamalat. Dan yang masih teringat mungkin di benak kita semuanya ya bunda. Saya juga masih kecil waktu itu. Saking ribetnya istilah itu belum terbiasa di kalangan para pejabat, Pak Harto nyebut bank muamalatnya aja belibet-libet. Bank mualamat katanya. Nah, jadi masih teringat perjuangan. Dan lagi-lagi patungan. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Dan dua kasus patungannya umat warga masyarakat Indonesia yang sebutin Garuda Indonesia Airways dan Bank Muamalat, kita doain ya. Dua-duanya cita-cita besar itu yang dulunya begitu hebat, kita doain. Sekarang dua-duanya sedang terancam bubar. Jadi semoga Allah lindungi, semoga Allah kasih jalan keluar buat mereka yang ngurusin itu. Garuda Indonesia dan Bank Muamalat. Dan masih banyak lagi, ya bunda, amalan-amalan hebat yang dimulai dengan patungan. Jadi patungan amal soleh, patungan amal soleh, patungan amal soleh. Nah, yang ayah bunda yang punya pengalaman melakukan amal-amal hebat dengan patungan, nah, boleh share nanti di grup. Jadi pengalamannya, dari amalan-amalan hebat dengan patungan. Nah ini juga sama. Jadi patungan itu kerjasama namanya cooperation. Maka disebut dalam bahasa Indonesia kooperasi. Jadi kooperasi. Fa'al naj'ala kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bisa nggak buatin antara kami dengan mereka itu sadda, penutup. Ya bunda, tadi saya lupa menyebut sebelum ngobrol patungan ada poin lagi. Poin yang keberapa tuh ya? Berarti ketiga dan keempat ini. Jadi ada kalimat mufsiduna fil ard. Ya'juj wa Ma'juj ini adalah kelompok yang suka merusak bumi. Merusak bumi. Dan kalau buat kaum-kaum yang merusak bumi, suruh stop. Jangan diteruskan. Dan biasanya yang merusak bumi ini bukan orang-orang yang biasa. Bukan orang-orang sembarang. Orang gede-gede yang merusak bumi. Ayah bunda, di awal-awal surah Al-Baqarah disebut sama Allah Subhanahu wa taala ayat 11 dan 12, wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun.
Kalau dibilangin sama mereka nih, jangan ngerusak bumi. Malah mereka klaimnya adalah qalu innama nahnu muslimun. Malah kami yang bikin bumi ini jadi bagus. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka itu merusak bumi, tapi mereka itu kagak sadar. Bunda pergi. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia aja nih. Pokoknya pemain-pemain yang besar segala macam itu, yang bermain tambang, liatin aja dah hasil kerja mereka. Berantakan. Jadi tambang batu bara, tambang macam-macam. Nah, liatin, perhatiin. Dan kalau dikasih tahu, nah mereka ini. Dan ayah bunda kemarin tuh saya lihat di Instagram. Jadi pendapatan negara Indonesia tahun 2024 dikasih skema dari mana sektor mana saja pendapatan negara. 82% dari pajak. Jadi yang terbesar itu pajak. Dan dari tambang itu 0,sekian persen. Jadi lucunya lagi, angka di situ pemasukan buat negara dari tambang 207 triliun. Alhamdulillah. Jadi dari banyaknya tambang di Indonesia ini nilainya 207 triliun. Tapi itu masih kalah sama yang bocor di Bangka Belitung Timah 271 triliun. Jadi yang masuk ke negara itu dari semua tambang cuma 207 triliun. Itu masih kalah ya Bunda. Dari kebocoran 271 triliun. Ada seorang tokoh yang sudah menghitung kalau saja kekayaan negara ini yang baru dari sektor tambang itu dibagi rata kepada 200-an juta penduduk Indonesia, insya Allah bakal kebagian. Masing-masing orang per bulannya 20 juta rupiah. Insya Allah. Mudah-mudahan ntar ya, suatu saat ada yang ngeh. Jadi kalau 20 juta rupiah per bulan, wah amat cukup. Indonesia ini buat jadi negara yang maju. Insya Allah. Tapi itu lagi tuh mufsiduna fil ard. Mereka yang merusak bumi itu kalau dikasih tahu, mereka bilang, kami nih pembayar pajak yang paling nomor satu. Pokoknya klaimnya yang luar biasa. Nah, ayah bunda PR buat ayah bunda. Cari ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kerusakan bumi. Dan kerusakan bumi itu dalam surah Ar-Rum ayat 41 disebut sama Allah. Dhaharul fasadu bil bari wal bahr. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Udah nampak kerusakan bumi di mana-mana. Di daratan maupun di lautan. Hanya gara-gara ulah tangan sebagian orang, sebagian manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan ulah perbuatannya supaya mereka kembali. Allah sudah ciptakan bumi ini indah, rapi, semuanya ada. Yang rusak kita sendiri. Maka nanti akan ada banjir, maka akan ada bandang, maka ada gempa, macam-macam tuh. Ulah tangan kita sendiri. Supaya apa? Supaya tersadar. Kita semuanya tersadar. Jaga bumi bareng-bareng. Nah ini latihan, nanti Ya'juj wa Ma'juj keluar, bisa ngebendung. Bisa membendungnya. Nah, sebelum latihan itu, latihan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang merusak bumi, kasih peringatan. Dan ayah bunda, bahkan pabrik-pabrik pesawat yang terbang, mereka mengeluarkan karbon, ayah bunda, yang merusak bumi. Dan karbon itu ngotorin bumi. Dan mereka dikenakan suruh bayar upeti
disebutnya karbon kredit. Bunda, karbon kredit. Ayah bunda harus tahu nih, perlu tahu. Indonesia tuh dapat duit atau bisa dapat pemasukan yang amat banyak karena karbon kredit ini. Jadi duitnya dari mana-mana. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar yang gede-gede segala macam dengan hukum internasional mereka dipaksa untuk bayar karbon kredit. Apa tuh karbon kredit? Bob, ayah bunda tercari PR terakhir. Karbon kredit itu apa? Mereka suruh bayar. Dan Indonesia itu, nah itu Bunda Dolari sudah nulis tuh. Jadi Indonesia ini surganya di mana-mana. Dari dalam bumi ada kekayaan, di atas tanah ada kekayaan, segala macam tuh. Tapi Masya Allah, dari karbon kredit itu jumlahnya nanti cari, udah banyak reporter yang sudah menghitungnya. Nah cari, lihat. Jadi ada pajak yang dikenakan oleh industri-industri, dikenakan oleh negara yang dipaksakan buat industri bayar ke Indonesia. Namanya karbon kredit. Nah, pagi ini udah bicara banyak nih. Bahkan yang terakhir lebih puyeng lagi namanya karbon kredit. Tapi nggak apa-apa. Ini buat nambah wawasan, buat bunda sekalian, bahwa bumi sekarang udah banyak menjagain. Jadi kalau dulu namanya Ya'juj wa Ma'juj, sekarang namanya aneh-aneh. Namanya itu ada di Dow Jones, ada di Bursa Efek Indonesia, ada di mana-mana tuh namanya. Jadi jumlahnya amat banyak. Tapi ntar ngarahnya itu ntar cuma ke segelintir orang. Segelintir orang itu namanya Ya'juj wa Ma'juj. Dan Ya'juj wa Ma'juj di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Mungkin Ya'juj wa Ma'juj biangnya belum dilepas, tapi anak cucunya udah ngerusak bumi parah. Demikian ya bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi